udah mencuci luka. Perawat luka ya? Di rumah sakit? Bukan, tapi masih pakai konsep yang mana? Konvensional. Konvensional. Ada yang udah pakai dressing? Belum. Apa? Spon. Udah, di mana tuh? Di Binong. Kenapa pakai spon? Sudah coba. Oke. Sponnya pakai apa? Foam ya? Iya, Foam. Foamnya pakai apa tuh? Tahu nggak? Pokoknya foam gitu ya. Pokoknya foam. Terus di pencucian luka ini prinsipnya apa? Pencucian luka prinsipnya lukis, kemudian gunting jaringan. Ini gunting jaringan untuk membuang jaringan yang rusak. Kita buang jaringan yang bisa kita buang, yang masih melekat dengan jaringan dasar nggak perlu dibuang, jangan sampai terjadi perdarahan pulang. Ya. Kemudian handscoon, cucinya silahkan cucinya pakai NaCl boleh. Ya, kalau nggak ada NaCl, kalau di rumah pakai air mateng. Ya. Silahkan. Kemudian ini ada jenis pencucian luka yang ada kandungannya mikrobial, antimikrobial, namanya prontosan. Ini juga untuk mencuci. Coba aja kayak gini. Ya, namanya prontosan. Nah, prontosan ini penggunaannya dengan kompres, dikompres. Ya. Setelah kita cuci, kita bersihkan, terus nanti kita kompres, kasih, cuma lumayan harganya, karena satu paket dia biasanya hampir 500.000. Jadi ada yang liquid, ya, solution, dan gel. Ini gel. Setelah dikompres, kemudian dibuka, dibuang, baru pakai gel atau pakai dressing yang lain. Oke, terus sama sabun, sabunnya bebas lah, tapi ada kandungannya antiseptik. Atau ada khusus memang sabun untuk luka ada. Khusus, ya. Kita habis kayaknya. Sabun, handscoon ya, kemudian 2 kali, tapi di konsep kan 3 kali ya. Pada saat buka dressing, setelah buka dressing selesai ganti lagi handscoon, terus kita lakukan pencucian. Setelah pencucian selesai ganti handscoon yang steril 3 kali, kan lumayan ya, lumayan. Oh iya, boleh. Iya dek, boleh. Soal mana? Pakai aja. Sama ini alatnya. Kapan kita menggunakan yang steril kan gitu ya? Yang steril digunakan pada saat dicucinya sudah, kemudian sudah dikeringkan, ya, lukanya, kemudian alat atau dressingnya kita siapkan di tempat yang steril. Jadi pinsetnya ini, pinset sama gunting, ada kasanya juga di tempat yang steril, satu set. Kemudian yang satunya lagi kita taruh di luar untuk yang on, yang non steril. Untuk buka apa namanya perban kan awalnya kan pakai pinset yang on, baru nanti setelah dicuci kita mau pasang dressing, baru nanti yang steril. Kasanya juga boleh pakai yang kasa apa namanya, kasa yang satuan itu. Oh iya. Boleh. Tapi kalau mau pakai yang itu berarti kita harus taruh di tempat yang steril. Nah, kalau untuk pencucian pakai yang non steril nggak apa-apa.
contohnya beginilah ya. Ini kalau luka kan biasanya diawali dengan diperban dulu kan mereka kan. Iya. Sebelum kita ya. Terus sama kok. Enggak nih. Alatnya gampang kan? Gampang ya? Gampang. Terus langkah awal pastinya kontrak dulu. Kalau di rumah sakit berarti dikasih kontrak, dijelaskan apa yang perlu kita jelaskan, apa yang perlu kita sampaikan. Kira-kira apa? Tujuannya dan langkah-langkahnya. Jangan sampai nanti pasien kaget kok dicuci pakai sabun, masih bingung pasiennya. Jadi di awalnya kita sampaikan bahwa perawatan lukanya menggunakan teknik modern atau MOIS lembab. Ya, diawali dengan melakukan pencuciannya pakai sabun, kemudian kita bilas. Kalau kondisinya seperti ini, ya bisa kita lakukan perendaman. Kalau di kaki direndam boleh, tapi kalau di bagian-bagian tertentu yang dipokong itu kan susah ya. Iya. Nah, itu bisa kita lakukan kompres. Nah, ini boleh dilakukan perendaman nanti. Berapa lama perendamannya? Kira-kira berapa lama? Hah? 10 menit. Ya, kita lakukan perendaman 10 menit. Kalau pasien lukanya bau, biasanya kita menggunakan cuka buah, tahu? Apel. Ada di Superindo? Oh, perih. Kan dicampur air. 1:5 ya, perbandingannya. Oke. Ini kita lakukan perendaman selama 10 menit. Kenapa dilakukan perendaman? Supaya lunak ya. Supaya lunak, supaya ada jaringan yang nanti bisa lepas dengan sendirinya. Kemudian pada saat nanti kita up jaringan atau kita guntingin itu mudah digunting. Kemudian setelah kontrak, tujuan, langkah-langkahnya, kemudian baru kita siapkan alatnya. Kita dekatkan alatnya, perlaknya nggak ada. Ya, pakai perlak ya. Kalau perendaman nanti kalau pasiennya kakinya bisa ke bawah tempat tidur lebih enak. Ya, tapi kalau nggak bisa berarti kita harus ganjel. Kakinya diganjel kayak bantal kayak apa ya, biar dia nggak nahan capek. Ya karena 10 menit kan lumayan. Untuk perawatan juga sama. Kalau misalkan pasiennya bisa gantung kakinya atau sambil duduk atau di tempat tidur kakinya di bawah juga lebih mudah. Ya. Yang jelas kita posisikan posisi yang nyaman. Selesai, kemudian pakai handscoon. Bu, siap ya Bu. Kita buka. Asistennya siapa nih asisten? Dan wah, paling si asisten. Orang asisten suruh megangin kakinya doang. Ya, begitu gue aja tadi. Ini kondisinya begini biar kelihatan. Kemudian kalau perendaman nanti kita siapkan airnya air hangat, ya sudah dicampur pakai apa tadi? Cuka apel boleh. Ya. Kemudian kita buka. Ya, itu
kita irigasi dulu ya. Biasanya kalau buka perban kan irigasi dulu. Irigasi biar nggak lengket. Kita buka, irigasi. Kalau ada perlengketan biarin dulu, jangan dipaksakan. Irigasi terus sambil diangkat, gitu ya. Udah bisa lah ya. Selesai, kemudian kita tiup lagi. Setelah itu kemudian lakukan perendaman. Ya, perendaman berapa menit? 10 menit. Kita tunggu 10 menit sambil ngapain? Salawat. Dan nyiapin alat sambil apa? Edukasi pasien, terus apa lagi? Ngapain lagi? Menyampaikan Perendaman, anamnesis ya. Anamnesis. Kalau ada keluarganya kita ajarkan. Kita jangan maruk, ya, jangan maruk ilmu maksudnya. Kita ajarkan kepada pasien. Kalau di rumah sakit, ya nanti kita ajarkan supaya nanti di rumah ada yang merawat. Ya. Kalau di rumah, ya home care, kita ajarkan juga supaya nanti tidak bergantung kepada perawat. Ya, jangan maruk lah. Walaupun kita butuh, gitu ya. Ya. 10 menit selesai, kemudian kita sabunin. Ini biasanya sabun sudah posisinya ada 2 kom ya, 2 instrumen. Sabunnya bisa langsung taruh di sini. Di kom. Kita kasih air biar berbuih. Kelihatan? Ya. Nanti di ini kita belajar peras. Ini ya, kan banyak airnya. Ini kadang nyangkut di bengkek, apa bengkek? Dilebarin. Dan taruh di ujung sama ujung. Kita putar. Peras. Putar. Peras. Ya. Taruh di tengahnya. Oke, baru kita kalau lukanya kayak begini nggak usah dari atas ke bawah, ganti lagi, nggak usah ya, langsung aja. Nah, boleh nggak langsung pakai tangan ya, boleh aja, cuma biar kelihatan profesional gitu ya. Boleh aja sih pakai tangan langsung begini, boleh aja. Nah, kan kita pencucian bersih kan prinsipnya, tapi biar kelihatan profesional. Cuci semuanya, bukanya, kemudian biasanya kita sambil masase. Ya, kita masase di pinggir-pinggir kita bukanya supaya nanti ketika ada pus yang keluar kelihatan nih, oh berarti ada rongga, ada buah. Nanti ada tindakan tersendiri, kita tutupin aja depresi. Semuanya selesai, bukan sekali 2 kali, silakan kalau merasa puas sekali ya sekali saja, kalau belum puas sampai 3 kali nggak apa-apa ya. Kemudian ganti kasa sekitarnya ini juga semuanya nih, di sela-sela jari semuanya kita bersihkan lapak supaya apa? Pasien merasa nyaman ya. Kan dicuci tuh istilahnya kayak dimandiin, bersih, nyaman pasti, dan meningkatkan sirkulasi ya, sirkulasi ke area luka. Setelah itu kemudian baru kita bilas. Sakit Pak? Ada yang sakit Pak?
Kalau lukanya gini nih pasien udah nggak terasa sakit ya. Kebal. Kemudian setelah diirigasi, dibilas, kemudian baru dikeringkan. Ditap boleh. Ditap. Tet. Semuanya dikeringkan, telapak kakinya juga, sela-sela jari juga. Rasanya merasa enak. Selesai, kemudian angka selanjutnya apa? Mencuci, membuang. Kita buang jaringan mikrotiknya. Nanti sudah mulai pakai, kan sudah dicuci tuh. Ya, setelah dicuci, keringkan, selesai, ganti handphone steril, selesai. Kemudian baru kita, sebelum steril ya, pakai steril, kita siapkan dulu dressingnya kira-kira mau pakai apa. Kalau misalkan pakai foam, ya foamnya kita buka, masukin ke tempat yang steril. Dan baru bisa kita ambil jaringan yang bisa diambil, cekrik gitu ya. Taruh di sini. Taruh di sini bekas apa namanya? Nekrotiknya tadi. Oke. Buang semuanya yang bisa kita buang. Kalau masih lengket kita tarik gitu ya, nggak bisa diangkat ya sudah biarkan saja. Kalau bisa kita tarik, kita gunting, taruh di sini. Ya. Sudah selesai. Lanjutnya apa? Bilas lagi. Ada ininya berarti asisten ya. Kita bilas lagi atau tangan yang satunya kita buat on juga nggak apa-apa. Kita bersihkan, kemudian kita keringkan. Ini tadi bekasnya dibuang. Ya, lagi ya. Buat keringin. Setelah kering selesai baru kita iring dressing. Nah, dressing mau pakai apa? Silakan. Kalau nanti ada prasyaratnya lah, ada tekniknya bagaimana kita memilih dressing. Ya, dari hasil pemantauan, observasi, pengkajian, nanti dressingnya mau pakai. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, progresnya seperti apa kalau misalkan, makanya perlu kita lakukan dokumentasi foto ya, supaya nanti bisa kelihatan perubahannya. Kalau di sini misalkan ada warna putih seperti ini. Nah, untuk yang ke hari perawatan kedua ini putihnya masih ada Pak. Ya. Terus dasar lukanya sudah ada perubahan belum ke merah. Jadi perlu dokumentasi foto. Kapan fotonya? Setelah dicuci bersih atau di awal boleh kapan foto ya. Kemudian setelah dicuci foto lagi. Jadi nanti perkembangannya itu akan semua ininya ya, bagian ini, bagian bawah itu semuanya kita foto supaya nanti bisa kelihatan ada perubahan atau tidak. Yang warnanya hitam misalkan hitam seperti ini, kemudian perawatan hari kedua ketiga ini ada berkurang atau semakin melebar hitamnya. Jadi kita lebih mudah. Kalau semakin memburuk berarti ada something nih kan gitu ya. Iya. Kenapa nih memburuk? Apakah dressingnya nggak tepat atau memang pasiennya tidak patuh, artinya makannya bagaimana, asupan nutrisinya bagaimana, gizinya bagaimana, kemudian lingkungannya seperti apa. Apalagi mungkin bahkan ada keganasan. Kalau ada keganasan otomatis harus ada terapi. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Yuk. Bapak, kalau lukanya kayak gitu bisa pakai madu nggak sih? Boleh pakai madu, silakan. Kan ada 4 teknik ya untuk dressing nanti. Tapi waktu lukanya tuh ada di jadi madunya sama kasanya disembul-sembulin, katanya biar pesnis itu keluar di madunya itu. Boleh.
madunya boleh dimasukin ke rongganya boleh, terus nanti kita kasih kasa di rongganya itu, terus boleh pakai foam. Kasa ini kan daya serapnya kurang, sehingga kita perlu bantuan foam yang daya serapnya lumayan agak tinggi. Kalau yang mahal foamnya ya daya serapnya pasti bagus, karena kapasitas dressingnya untuk menyerap itu cairannya banyak. Makanya kita identifikasi jumlahnya banyak atau tidak. Kalau misalkan dianggap pasiennya nggak mampu ya, nggak bisa beli yang foam yang mahal, ya kita ganti dengan pembalut. Ya, jadi bisa kita modifikasi. Ada lagi? Gampang kan? Gampang. Yang perawatan luka konvensional biasanya tiap hari kan? Iya. Ya kalau di rumah sakit tiap hari itu, bahkan sehari bisa 2 kali. Ya ada kan? Ya artinya sel-selnya ini tidak diberi kesempatan untuk tumbuh, gitu kan? Dicuci kan otomatis selnya juga kebuang lagi, gitu kan? Apalagi dua kali sehari. Jadi ada yang bau, ada yang enggak. Kita di secara konsep, secara teori tidak mengenal adanya DM kering, DM basah. Ya, semua DM ya udah DM. Hanya tipenya, tipe 1, tipe 2. Itu juga berkaitan dengan produksi insulinnya dalam tubuh. Ini tipe 1, tipe 2. Kadang memang ada yang kering, dibilangnya DM kering, ya sama aja lah. Biarin aja anggapannya seperti itu. Nah, bagaimana penanganannya? Ya sama juga. Kenapa bau? Biasanya bau itu karena ada gasnya ya. Hasil metabolisme sel sehingga menimbulkan gas gangren. Ya, gas gangren. Makanya disebutnya luka gangren karena baunya khas sekali. Gangren itu keton ya. Nah, makanya di pengkajian itu ada unsur keton. Kita kaji. Bau, ada yang bau, ada yang enggak. Sudah, itu prosesnya saja. Oke, ada lagi? Ya, kita nggak kenal tuh DM kering, DM basah. Kalau masyarakat mengenal itu ya sudah biasa saja. Ya, tipe 1, tipe 2. Ini berkaitan bukan karena bau atau basah atau keringnya, tetapi tergantung dari insulin tadi. Kebanyakan yang usia lansia itu tipenya tipe 2. Nah, kalau yang muda-muda ada beberapa sebetulnya jenis. Juvenil itu yang biasanya masih kecil, masih bayi itu. Ini tipenya. Makanya tipe 2 itu biasanya ada injeksi insulin juga karena memang tidak bisa produksi insulin tubuhnya. NIDM sama IDDM. NIDM sama IDDM. Insulin independen sama non independen. Itu ya. Ada lagi? Sudah? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Yang konvensional biasa pakai betadine cucinya atau misalnya pakai H2O2 setiap hari, nah itu juga tidak tepat untuk perawatan luka. Tapi kok di RSMC saya kalau lihat kakak perawatnya nggak pakai dicuci sabun, Iya. cuma share aja terus ganti pegang aja. Tapi sama di Nah, yang membedakan kira-kira apa sih konvensional dengan modern? Kan dari waktu perawatannya tadi setiap hari kalau konvensional. Terus apa lagi? Ya, pencuciannya tekniknya seperti apa? Membersihkan lukanya seperti apa?
Kalau mereka masih menggunakan betadine berarti konsepnya sudah konvensional. Walaupun nanti dressingnya dressing modern. Kita anggap campuran, tapi campurannya nggak klik gitu, nggak pas karena betadine udah nggak kita gunakan. Justru betadine akan membunuh sel-sel yang sehat. Neutrofil, basofil itu akan hilang. Jadi tidak perlu lagi pakai NaCl atau pakai aqua itu ya, ATES apa segala macam, atau air yang sudah direbus, air hangat buat rendam, buat bilas juga boleh. Saya pakai sabun. Tekniknya gentle ya, gentle. Jangan kalau begini terus mau ngilangin nekrotiknya terus digosok, nanti berdarah. Apalagi sudah jaringan granulasi kan sudah mulai tumbuh tuh. Granulasi itu prosesnya kan dia membelah, selnya membelah ya, membelah untuk membuat daging lagi. Kalau misalkan pakai sulfat atau yang bubuk atau tablet terus digerus tuh nah itu bisa, memang dia tumbuhnya perbedaannya ya, nanti lukanya itu nggak kembali rata gitu loh. Kalau pakai itu dia sembuh, tapi kalau misalkan dia cekung ya udah cekung aja. Tapi kalau modern dia bisa numbuh tadi karena kita mendukung untuk granulasinya, jaringan barunya itu terus ya. Kalau misalkan pakai tadi yang bubuk tadi biasanya ya merah dia nanti, tapi cekung dia. Proses untuk pembelahan selnya tidak maksimal ya, sehingga nanti kakinya cekung begitu. Tapi kalau pakai yang moist kita kasih merahnya sampai nimbul semua, kemudian nanti rata gitu ya. Kalau rata jangan terus dikasih yang yang gel gitu ya, nanti jadi hipergranulasi, keloid jadinya ya. Hipergranulasi itu karena pada saat jaringan granulasinya itu dikasih lembab terus, sehingga membelah terus, sehingga nanti kelebihan dagingnya. Nah itu supaya tidak terjadi ya, berarti kita kasih kalau pakai salep ya, itu dikasihnya tipis saja, kasih tipis aja, kemudian baru dah. Oke, nggak ada pertanyaan, silahkan praktek. Ini ada 2 mana itu luka, ada lukanya lagi yang dibokong ada nggak? Nah, kita bagi alatnya dibagi 2 kelompok biar nanti semuanya bisa mencoba.